Alhamdulillah untuk bisa bersama-sama berada di majelis ini. Kita mengawali kajian kita surat yang ke-11, yaitu surat Hud. Fastaqim kama umirta, hendaklah engkau Muhammad bersikap istiqomah, ya, komitmen, kama umirta, sebagaimana engkau sudah diperintahkan. Dalam gramatik bahasa Arab, kalimat istaqim atau fastaqim di situ ada domir anta. Nampaknya dikhususkan kepada Rasulullah dengan tidak melihat dan memahami disiplin ilmu yang lain, maka akan punya kesimpulan seperti tadi. Oleh karena itu para ulama dalam hal ini adalah para ulama yang ahli dalam fikih dan usul fikih. Mereka membuat beberapa kaidah agar kita tidak keliru dalam memahami redaksi ayat seperti tadi. Para ulama membuat kaidah satu, al-khitabu fi asrin nabi yasmulu man ba'dahu. Jadi al-khitabul warid, ya, fi asrin nabi yasmulu man ba'dahu. Khitab yang terjadi di zaman Nabi, aturan yang terjadi di zaman Nabi, ketentuan yang berlaku di zaman Nabi, itu yasmulu man ba'dahum, berlaku mencakup untuk siapa saja orang-orang yang sesudah Nabi, termasuk kita. Maka merujuk kaidah ini, perintah untuk istiqomah, komitmen dalam ketaatan kepada Allah tidak hanya melulu berlaku untuk Nabi, tapi berlaku untuk siapa saja yang sudah beriman kepada Allah, walaupun konteksnya, siakul kalamnya menggunakan kalimat anta untuk Nabi, tapi maknanya adalah untuk siapa saja termasuk kita. Nanti malaikat akan datang di saat kematiannya menyampaikan berita gembira. Kenapa berita gembira disampaikan? Karena istaqomu. Yastaqomu artinya istiqomah dalam ketaatan, komitmen dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Kaidah yang kedua, para ulama sudah menetapkan bahwa at-tabi'ut tabi'. At-tabi'ut tabi'. Pengikut itu wajib mengikuti. Ya, siapa yang kita ikuti? Nabi. Maka wajib mengikuti Nabi. Nabinya istiqomah, maka kita pun usahakan untuk istiqomah sebisa mungkin. Ya, tetap sebisa mungkin. Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Bila Anda diperintahkan untuk mengerjakan suatu perkara, maka lakukan menurut kadar kemampuannya. Diusahakan semaksimal mungkin. Ada kekurangan pasti, tapi kita sudah berusaha untuk mengikuti langkah jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah. Demikian juga para sahabat. Walau tidak sampai kepada level mereka, paling tidak jika kita mencintai dan mengikutinya, paling tidak akan bergabung dan berkumpul bersama orang-orang siapa yang kita cintai, yang semuanya diikat dengan imanan billah, imanan bi Rasulillah, iman pada Allah, iman kepada Rasulnya. Yaumul Qiyamah sab ahli surga semuanya 120 sab, dan didominasi oleh sab umat Islam ahli surga, yakni 80 sab, sama nuna sopan. Jadi 80 sab itu umat Islam. Tinggal berapa? 120 kurang 80. 40 itu untuk umat-umat nabi-nabi yang lain. Rasul bahasanya andai seluruh ahli surga, termasuk yang dari nerakanya mentas gitu. Karena yaumul qiyamah ada nabi yang tidak ada umatnya. Ya, Rasul tidak menyebut nabinya yang mana. Ada nabi yang umatnya cuma 2, ada yang 4, ada yang cuma 12 dan lain-lain. Cuman gak nyebut nama nabi yang mana itu. Ya, urutan kedua umat terbanyak sesudah Islam adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Itu paling banyak sesudah umat Islam. Nabi-nabi yang lainnya semuanya di bawah.
termasuk dakwahnya Nabi Nuh yang beliau diberi umur 1000 tahun kurang 50, ya mulai dakwah umur 40, berarti beliau dakwah 910 tahun. Umatnya tidak banyak lah dibandingkan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Musa. Ya, satu perahu tidak sepenuhnya isi manusia. Satu perahu itu ketika banjir itu, ya, bah melanda, itu untuk 3 muatan. Satu perahu 3 muatan. Untuk binatang, ternak seperti kambing dan lain-lain, itu paling bawah. Nah, kemudian paling atasnya burung, tengah-tengahnya manusia. Nah, segitu umatnya, ya, jumlah umatnya. Bahkan ada keluarganya yang tidak ikut naik di perahu, ya, tidak ikut naik di perahu, yaitu Kan'an, ya. Nah, Sam, Hamnya masuk, Sam ada Ham masuk, Yafis masuk, tapi Kan'an tidak. Bukan termasuk keluarga akhirat, ya, bukan termasuk keluarga akhirat, hanya keluarga dunia. Jadi kalau satu keluarga ada yang beriman, ada yang tidak, maka itu hanya keluarga dunia, tidak menjadi keluarga di akhirat. Kalau mati dalam keadaan tidak satu haluan, ya, tidak seiman, tidak beriman pada Allah, maka tidak menjadi satu keluarga di akhirat. Walau suami istri, Fir'aun dengan Asiyah walaupun suami istri, dalam riwayat itu Asiyah tak pernah disentuh, Pak. Jadi kalau Fir'aun mendekati, tak sanggup, semacam ada mamnu, sesuatu yang menghalangi untuk tidak jadi, gitu. Entah lemah kehormatannya dan lain sebagainya, ada saja kendala untuk bisa menyentuh Asiyah. Maka secara logika pikiran kita wajar kemudian yaumul qiyamah Asiyah dijadikan istri bagi Rasulullah, ya, termasuk juga ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Itu juga Allah nikahkan Maryam, Allah nikahkan Asiyah menjadi istri dari Rasulullah. Secara logika, satu, karena levelnya mendekati. Andai kata dari perempuan, ya, andai kata dari perempuan harus ada yang jadi nabi, maka level peringkat Maryam itu bisa memenuhi untuk menjadi nabi. Bagaimana tidak? Dari belum balik sudah di mihrab, ya, belum balik sudah di mihrab, Pak. Ibadahnya luar biasa di mihrab itu, karena memang itu nazar daripada Hannah, ya, Hannah bin Faqud, ibunya nazar kalau nanti punya anak laki-laki untuk di mihrab mengabdi gitu di Baitul Maqdis, untuk kalau sekarang mungkin marbot seumur hidup selama-lamanya, jadi marbot mungkin begitu, ahli ibadah. Jadi belum balik sudah begitu, sampai balik terus, sampai kemudian karena harus melahirkan, maka ya keluarlah dari mihrab untuk melahirkan. Terus perjuangannya luar biasa. Andai harus ada nabi, maka Maryam berhak untuk menjadi nabi. Demikian Asiyah, imannya luar biasa, menyembunyikan iman awalnya, berada dalam tekanan. Jadi istrinya bukan ridho dengan Firaun, bukan senang dengan Firaun, kepaksa gitu. Karena di zaman itu, ya, kalau tidak mau, apa yang terjadi? Jangankan orang dewasa, bayi pun digorok gitu. Zaman itu hanya Harun, nah itu Harun mah diselamatkan, karena Harun mah begitu ada pengumuman bayi yang manapun yang lahir digorok, Nabi Harun mah sudah 3 tahun umurnya. Jadi Harun itu kakak dari Musa. Awas jangan terbalik, ya. Bukan Musa kakaknya Nabi Harun. Nabi Harun kakak dari Nabi Musa. Ketika ada ancaman untuk sembelih, Nabi Harun sudah 3 tahun. Ya. Kok jadi nabinya hadinya dulu? Ya, kehendak Allah. Musa dulu jadi nabi, kemudian Harun. Bahkan Harun jadi nabi atas permintaan Musa, minta pada Allah, dan memang layak juga jadi nabi. Jadi zaman dulu mah nabinya tidak satu, bahkan banyak satu zaman. Ibrahim sejaman dengan Lut, ya, Musa dengan Harun, Yakub juga, Nabi Yakub juga sama sejaman dengan Musa. Kan Musa tuh menantunya Yakub, menantunya. Nah, kembali kepada kaidah fastaqim kama umirta, fastaqim perintahnya ke Nabi, tapi yang dimaksud adalah seluruh umatnya wajib mengikuti menurut kadar kemampuannya. Sampai kapan kita ngaji, Pak? Sampai mati. Karena para sahabat juga ngajinya sampai mati dengan kondisi masing-masing lah.
Ya, ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 3 kali, gitu kan? Ada yang tiap hari seperti Abu Hurairah dan kawan-kawan itu tiap hari. Jadi lihat sikon saja. Makanya kalau Jumatan tidur ini bahaya. Ngaji tiap hari tidak, pas Jumatan tidur, kan peluang ngajinya di hari Jumat. Ada hari Jumat ngaji gitu. Itu juga kalau khotibnya nerangin yang bener ya. Kalau khotibnya pakai bahasa Arab, mau ngaji di mana kita? Oh, khotib pakai bahasa Arab, khotib juga gak ngerti gitu isinya apa. Lalu mustaminya ya otomatis ya itu gak ngaji. Berarti tidak melaksanakan perintah untuk iqra ya, untuk belajar, tidak ada perintah ke situ berarti. Nah, ikhwatu iman. Kemudian wa man taba ma'ak. Yang kedua, kalimat wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Wa man taba ma'ak. Man juga sama, tidak hanya tertuju kepada para sahabat, karena sahabat juga ada sahabat-sahabat Nabi yang kemudian sesudah berbuat dosa bertobat, termasuk yang tidak berangkat perang, ya kan, karena malas, kan ada ya, kemudian bertobat. Jadi wa man taba ma'ak, ketika sudah bertobat tak ada alasan untuk dijauhi, maka itu harus dirangkul karena sudah bertobat dan tetap menjadi orang-orang yang istimewa. Kalimat wa man taba, dan kita paham arti tobat itu apa. Pertama istighfar, kedua an-nadam, menyesal, ketiga tidak akan mengulangi, keempat diiringi dengan berbagai macam amal soleh. Itulah hakikat daripada tobat, dan para sahabat sudah tempuh itu. Maka Allah perintahkan hendaklah Anda istiqomah dalam ketaatan sebagaimana sudah perintahkan, serta demikian juga orang-orang yang bertobat harus istiqomah dalam tobatnya, jangan tobat sambel. Kan tipe orang munafik itu kan gampang geleong, tobat kafir lagi, tobat terus, akhirnya kafir karena mempermainkan. Jadi ketika sudah bertobat maka istiqomah. Kemudian terakhir wala tatghaw, janganlah kalian melampaui batas. Ketika fastaqim perintahnya mufrad untuk satu orang, kesannya Rasul memang selalu istiqomah. Ya, Rasul selalu istiqomah. Demikian orang-orang yang bertobat di zaman Nabi selalu istiqomah pada akhirnya. Tetapi untuk wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas, itu menggunakannya antum, kalian. Janganlah kalian melampaui batas, dan secara gramatik bahasa maka larangan itu juga tidak tertuju kepada Nabi saja, kepada para sahabat juga tertuju kepada kita. Wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas. Ibnu Zaid seorang tabi'in memberikan penjelasan makna wala tatghaw itu apa. Jadi wala tatghaw itu tetap istiqomah dalam ketaatan dan tidak rukubil ma'asih, tidak terus berbuat maksiat. Jadi dosanya ada. Ketika sudah tobat ya, pasti ada kesannya dosanya. Entah dosa kecil, ya kan? Ada. Tapi nanti dosa kecil kan bisa hapus dengan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kemelut kita dalam kehidupan rumah tangga kan pasti ada. Itu dosa bisa dihapus dengan sholat 5 waktu itu. Ya, selalu ada dosa-dosa yang kita lakukan walau orang sudah bertobat, yang namanya manusia tidak ada ya. Selama hidupnya pasti dosa pahala, selalu begitu, dan diusahakan untuk tetap istiqomah dalam ketaatan sebisa mungkin, dan larangan untuk tidak melampaui batas dalam pengertian kata Ibnu Zaid khilafallah wala rukuba maksiati. Jadi jangan menyalahi Allah dan jangan terus berbuat maksiat kepada Allah. Dzalikal tughyan. Maksiat terus itu innahu bima ta'maluna basir. Kalimatnya ta'maluna, bukan taf'alun, tapi ta'malun, dari amila ya'malun. Amal kebaikan bila dilakukan terus menerus itu namanya amal. Ya, itu namanya amalun, bukan fi'lun. Maksudnya kalau fi'lun sekali waktu.
keburukan dikerjakan terus terus, amal juga namanya. Kafir terus, tak mau iman terus sampai matinya, itu juga amalun. Ya, taat terus sampai mati, itu juga amalun. Jadi kalau kita sholat tidak berhenti sampai mati, ngaji kita tak berhenti sampai mati, ketaatan yang lainnya tak berhenti sampai mati, itu namanya amalun. Coba perhatikan ayatnya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu. Wa amilu makanya. Kalau pengen beruntung ya wa amilu gitu. Awas jangan angin-anginan. Khawatir nanti matinya dalam keadaan angin-anginan, repot. Diusahakan untuk istiqomah, diusahakan untuk amal, bukan untuk fi'lun gitu ya. Amalun selalu ia kerjakan dalam ketaatan, bukan amalun dalam kemaksiatan. Karena ada yang amalun dalam kemaksiatan. Ya, kita diusahakan amalunnya untuk ketaatan agar berakhir dengan keberuntungan. Maka Allah tegas, mau amal baik, mau amal yang buruk, bila terus-terusan dikerjakan sampai akhir hayatnya, innahu bima ta'maluna basir. Allahnya maha melihat apa yang senantiasa kalian lakukan. Jadi kalau menggunakan amalu ya seperti itu. Nah mudah-mudahan dosa kita itu fa'alu. Ya. Sebagaimana ayat. Ya, idza fa'alu fahisatan. Nah, ya kan? Orang beriman itu apabila idza fa'alu fahisatan, melakukannya sewaktu-waktu, ada melencengnya gitu. Ya, ada berbuat dosanya sampai kepada dosa besar umpamanya. Tapi ketika bertobat, ya kan? Ketika bertobat maka Allah terima tobatnya. Kenapa diterima tobatnya? Fa'alu. Tapi kalau amalu bahaya, tidak akan diterima. Kenapa? Karena amalu terus. Dan biasanya tobatnya susah. Kalau terus-terusan karena sudah enak. Enak dijor namanya istidraj itu ya. Dijor terus oleh Allah. Makanya orang-orang yang terus berbuat dosa ya itu biasanya termasuk orang-orang yang senang mengerjakan sesuatu yang tidak Nabi ajarkan, terus nggak ada tobatnya itu ya, sudah senang, itu namanya amal. Dan kita berlindung agar yang kita kerjakan adalah al-hasanah ya, bukan as-sayyi'at. Kebaikan yang kita kerjakan bukan keburukan, dan terus kita kerjakan adalah yang kebaikan bukan keburukan. Itu syarat mutlak untuk menjadi orang-orang yang selamat pada hari kiamat, orang-orang yang tidak mampir ke neraka tapi langsung ke surga dengan catatan amal baik yang ia lakukan sifatnya amilu. Ya, sifatnya amilu, amila ya'malu, bukan fa'alu, bukan kadang-kadang. Tinggal pertanyaannya, sholat kita 5 waktu insya Allah lah amilu. Tapi rawatibnya fa'alu atau amilu? Ya kan? Rawatibnya subuh ada malesnya berarti fa'alu. Atau ada rajinnya. Milih ada malasnya ada rajinnya, kan beda. Kalau ada malasnya berarti biasanya ngerjakan, tapi ada malasnya. Kalau nanti ada rajinnya berarti malas terus, ada rajinnya. Ya kan, itu kan begitu ya. Nanti kalau kita baca ayat, apakah masuk sabiqum bil khairat, masuk muktasid, atau dzalimun li nafsi. Karena ada bagiannya ya, yang sabiqum bil khairat itu yang istimewa gitu. Terus ingat terus gitu. Yang muktasid kadang ada lupanya, kadang ada malasnya. Nah kayaknya kita ini jauh ya. Ayat Quran yang kita baca tentang keutamaan orang-orang yang beriman, kalau kriteria tadi kita masih jauh gitu. Kayaknya kita umumnya dzalimun nafsi, mendolimi diri kita sendiri, karena kadang kita mengerjakan dosa-dosa besar gitu ya, tidak sampai kepada mampu untuk meninggalkannya. Ketika masuk pada orang-orang yang mengerjakan dosa besar, maka itu dzalimun nafsi ya. Tapi berita gembiranya di situ ya, 3 kelompok itu pada akhirnya ahli surga. Hanya yang dzalimun nafsi sengsara dulu di padang mahsyarnya. Itu saja sepatannya.